Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Samian Minuhat dengan NIM 2110030226. Dan saya nama Desmond Dede dengan NIM 21000300. Nama saya Elka Punya Kartasumula dengan NIM 21000300. Nama saya Brian Kaluku dengan NIM 2100. Baik, pada kesempatan kali ini kami membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas dan mata kuliah komunikasi bisnis dengan pembahasan mengenai studi kasus komunikasi lintas budaya. Baik, di sini kami akan membahas studi kasus mengenai komunikasi lintas budaya yang terjadi pada PT Gon Boston Nickel Industri atau PTGI yang berada di Morowali Utara atau berada di Sulawesi Tengah. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut saya akan membahas mengenai komunikasi lintas budaya itu sendiri. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah atau negara. Tanpa memperbanyak kata, studi kasus yang terjadi pada PT GMI Morowali yang terjadi pada beberapa waktu lalu, di mana PT GMI ini mendapat perhatian besar karena konflik tenaga kerja yang melibatkan pekerja lokal dan pekerja asing, khususnya dari Cina. Konflik ini dipicu oleh berbagai isu seperti perbedaan upah, jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang dianggap tidak aman, dan ketidaksetaraan antara pekerja lokal dan asing. Beberapa insiden ini terjadi termaksud bentrokan lokal dan asing, fisik yang melibatkan pekerja lokal dan asing, serta adanya mogok kerja yang menuntut perbaikan kondisi karyawan. Baik, dari penjelasan saya tadi mengenai studi kasus yang terjadi di PT GMI, bagaimana pendapat Saudari Elsa mengenai hal tersebut? Jadi menurut saya investasi dari PT GMI adalah peluang besar untuk daerah Morowali Utara. Nah, dengan adanya perusahaan ini banyak infrastruktur baru yang dibangun seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan perumahan, dan semuanya bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, selain itu lapangan pekerjaan yang diciptakan dapat mengurangi pengangguran yang tinggi di daerah tersebut. Jadi bisa dibilang secara garis besar itu PT GMI ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan infrastruktur di Morowali Utara ini. Terus bagaimana pandangan dari Saudari Jessica mengenai hal tersebut? Jadi pelajaran itu apakah semua itu keadaan yang mana kita ketahui pada pekerja lokal itu sendiri ini digaji jauh lebih rendah dibandingkan dari pekerja asing. Padahal mereka bekerja sama bebannya sebenarnya itu sama. Nah, ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial, dan juga pastinya ada hubungan yang tidak baik di antara mereka. Baik, berarti meskipun ada manfaat ekonomi, isu-isu seperti kesenjangan upah antara pekerja lokal dan asing, pelanggaran hak-hak pekerja, dan ketidakadilan dalam sistem kontrak menjadi masalah serius yang harus
sama dengan organisasi yang mereka terima atau ibarat organisasi yang mereka terima itu tidak layak. Nah di situ ditentangin lagi dengan kontrak kerja yang mereka terima itu seringkali tidak sesuai dengan itu. Jadi kunci pada kontrak itu memperbaiki tetapi kita harus mempertimbangkan bahwa pembangunan industri ini sudah membawa merupakan bukti infrastruktur yang dibangun berkontribusi besar pada perkembangan daerah yang dulunya terisolasi, dan jika ada masalah mungkin perlu diselesaikan dengan regulasi yang lebih ketat dari pemerintah, bukan hanya menyalahkan perusahaan. Tentu ya ini sudah Elsa. Di sini regulasi itu memang perlu diketatkan, tapi perusahaan juga harus lebih transparan dan juga harus lebih adil dalam memperhatikan pekerjaannya. Ya di sini serta juga ada konflik nih dari antara manajemen asing dan juga pekerja lokal. Di sini itu bagaimana sih ini konflik itu jika tidak langsung ditangani bisa jadi semakin memperkeruh. Baik. Jadi di sini saya garis bawahi bahwasanya harus ada regulasi dan pengawasan. Jadi dengan ada kebutuhan untuk pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah agar perusahaan mematuhi peraturan ketenaga kerja yang berlaku di Indonesia, serta memastikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar. Jadi memang dari teman-teman kita itu ada benarnya, namun komunikasi yang baik itu dapat memperbaiki masalah. Jadi perusahaan itu lebih aktif dalam memahami budaya lokal dan melibatkan manajemen lokal dalam pengambilan keputusan. Tetapi tetap saja kita tidak bisa bermata pada keuntungan besar yang dihasilkan untuk daerah ini. Nah, setuju. Keuntungan ekonomi itu memang ada, tapi kita harus memastikan bahwa kesejahteraan pekerja itu dan keadilan pekerja itu ada tidak, agar tidak ada di sini tidak ada ini ibarat kayak tidak ada di Ya, kalau begitu yang paling penting itu adalah mencari keseimbangan antara manajemen, ekonomi dan perlindungan hak-hak pekerja. Dan jika semua pihak, perusahaan, pemerintah dan masyarakat bisa bekerjasama dengan baik, saya yakin dampak positifnya akan lebih besar. Baik. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari pembahasan kita hari ini mengenai stabilitas di PT GNI ini, bahwasanya mencari keseimbangan antara manfaat ekonomi yang diberikan oleh perusahaan dan perlindungan hak-hak pekerja dan masyarakat lokal dengan kerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, dampak positif dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan isu-isu sosial dan ketenagakerjaan. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami bahas di diskusi kasus di PT GNI mengenai komunikasi lintas budaya. Kami dari kelompok 9 mohon